lagi di segmen yang kedua program Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Masih bersama tamu istimewa kami, Ketua IPMI Wilayah Sulawesi Tenggara, Ibu Hajah Rujuwati Harun di sebelah kiri saya. Dan mari kita lanjutkan pembicaraan yang penting yang sempat terpotong tadi karena ada jeda yang lewat. Kita membahas tentang potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di Sulawesi Tenggara. Tadi sempat dibahas bahwa Sulawesi Tenggara ini punya ciri khas kuliner yang bisa dikembangkan, yang bisa dipasarkan, ya, kita harapkan nasional. Itu ada sinonggi, kemudian ada juga makanan-makanan yang lain. Nah, selain makanan, kira-kira jenis usaha atau ciri khas apa lagi yang dimiliki Sulawesi Tenggara yang bisa kita kembangkan menjadi potensi pasar nasional? Kalau untuk Sulawesi Tenggara, karena kita mempunyai makanan ciri khas, itu ada mete. Mete, ya? Mete ini sebenarnya sangat banyak yang bisa dikelola menjadi varian makanan, dan ini bisa menjadi satu oleh-oleh ciri khas oleh-oleh Sulawesi Tenggara. Jangan cuma hanya mete goreng doang. Mungkin bisa kita olah akan menjadi kue, bisa kita olah menjadi coklat. Betul. Ini sangat banyak. Dan kehadiran kami setelah mengikuti dan ini adalah tanggung jawab saya sebagai salah satu Fasnas yang akan mendampingi nanti para UMKM di dalam menyiapkan produknya. Kami memang di sini akan mendampingi sampai produk ini jadi. Kira-kira di dalam mengelola satu jenis usaha ini, jenis satu makanan, misalnya mete goreng ini bahannya apa-apa saja, terus kira-kira kandungannya apa-apa saja, bahan tambahannya apa-apa saja. Ini yang akan nanti kami dampingi sebagai salah satu Fasnas IPMI dari Badan POM. Ini tugas kami agar pada saat nanti produk itu turun ke lapangan, sudah dijual di pasaran, itu kecil kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dari cemaran bakterinya, cemaran logamnya, karena pada saat persiapannya itu sebelum pengolahan kita sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti tanggung jawab besar ini menjadi Fasnas ya. Tidak hanya mendampingi bagaimana produk itu disiapkan sebelum launching ke pasaran, tapi juga mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan menjadi masalah ketika produk itu di launching ya. Dan bagaimana, apakah di Sulawesi Tenggara ini ada produk selain kuliner yang juga bisa dijadikan oleh-oleh atau ciri khas bahwa ini ketika melihat barang ini, oh ini produk khasnya Sulawesi Tenggara gitu, selain kuliner, apa kira-kira? Kalau di Sulawesi Tenggara sebenarnya banyak. Ada tenunan iya, tenunan kan mungkin seluruh Indonesia kan pasti punya daerah-daerah. Dan kita ada satu hal yang kita lupakan, yaitu nentu. Apa itu nentu, coba? Ini agak asing juga ya. Apa sih nentu ini gitu? Ini nentu sengaja saya akan mengangkat. Ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh salah satu UMKM binaan IPMI, dan ini adalah salah satu ciri khas karena itu dibuat dari sebenarnya alang-alang yang sudah tidak berguna. Limbah sebetulnya sudah sampah ya. Limbah itu sebenarnya sampah. Itu cuman rumput yang tidak berguna. Tapi bagi pelaku UMKM ini dijadikan salah satu kreatif ya, dibentuk menjadi apa? Bernilai jual. Itu bentuknya macam-macam, bisa dari gelas, piring, bisa dari untuk bosara, itu macam-macam, tempat tisu, beraneka macam. Produk-produk crafter gitu ya. Iya, itu adalah produk craft. Dan ini sebenarnya sudah memiliki nilai jual sampai permintaan untuk mancanegara. Oh, sampai diimpor gitu, sampai diekspor ya. Untuk siap ekspor. Hanya terkendala dengan SDM dari pengelolaannya. Jadi mungkin di sini di sinilah mungkin yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita mendampinginya agar mereka juga bisa eksis di usaha ini dan menjadi salah satu produk unggulan di Sulawesi Tenggara. Iya betul, ini menjadi PR bersama tentunya. Betul. Karena apa? Karena sempat viral di sosial media. Apa itu nampan buat kita tapis beras. Betul. Kalau kita di Indonesia tapis beras harganya juga nggak seberapa gitu ya. Tapi ternyata itu orang luar negeri itu suka dengan nampan itu dan dijadikan justru hiasan gitu ya, hiasan di rumah, dan ternyata harganya Masya Allah gitu, harganya tinggi sekali, sampai berapa juta gitu.
Di Indonesia berapa harganya, dijual ke luar negeri menjadi berapa juta. Nah, tentunya ini menjadi potensi pasar yang besar, peluang pasar yang besar untuk pengusaha-pengusaha craft, khususnya di Sulawesi Tenggara, untuk mampu mengembangkan produknya. Salah satunya Nentu tadi, yang ternyata bahannya itu dari limbah, sampah, tetapi dengan kreativitas tinggi dijadikan sebuah produk dan ini disukai oleh pasar-pasar luar negeri. Nah, ini luar biasa sekali ya. Selain punya makanan kuliner khas Sinonggi dan lain sebagainya, itu kita juga punya Nentu. Nah, saya sempat melihat juga di beberapa pameran bahwa Sulawesi Tenggara ini punya juga potensi perak. Nah, apakah betul atau apa bedanya perak kita dengan wilayah atau provinsi yang lain? Ada istimewanya dari desainnya atau apanya? Kalau sebenarnya istimewanya kalau perak Kendari itu ya ada ciri khasnya, memang namanya Kendari Werek. Kendari Werek. Walaupun sebenarnya itu dibuatnya juga di mana, tapi tetap namanya itu adalah Kendari. Produknya itu memang yang tidak dimiliki dan beda. Saya sudah pernah melihat tempat pembuatannya itu di Jogja. Itu beda dengan hasil olahan yang ada di Kendari. Kalau Kendari itu ya apa ya, ciri khasnya memang ya kayak Kendari Werek itu. Kalau di Jogja itu tidak seperti itu. Berbeda ya. Berbeda. Perak Jogja, perak Kendari, perak Bali itu ada perbedaan ya. Berbeda memang. Dan kalau punyanya Kendari ini memang lebih halus. Karena saya tahu ini dari zaman dulu ya perak Kendari ini terkenal, sehingga pada saat saya mau nikah pun orang tua saya itu membelikan satu set aksesoris untuk riasan pengantinnya itu. Waktu itu dengan harga yang berapa ya, itu diambil dari sebenarnya ini adalah produknya dari Perindak, tapi dibeli oleh orang tua saya untuk dihadiahkan pada saat saya menikah. Sampai sekarang barang itu saya masih simpan dan bagus. Alhamdulillah masih bagus. Tidak ada berubah sedikit pun dari warnanya begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini salah satu hal yang istimewa dari peraknya atau Kendari Wereknya Sulawesi Tenggara. Dan baik, berbicara tentang singgung SDM-nya tadi ya, tidak ada SDM yang membuat Nentu. Kemudian saya lihat juga untuk beberapa pembuat perak juga ini sudah hampir punah. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Nah, apa yang dilakukan oleh IPMI untuk mencari orang-orang yang mau bikin Nentu lagi, mau berkreasi membuat perhiasan dari perak lagi. Karena tantangannya adalah suka begini, bikin Nentunya susah, lama, harganya murah, yang beli juga jarang. Itu kembali menjadi tantangan. Dan karena tadi Ibu Ketua sudah menyinggung bahwa tantangan itu jangan dijadikan beban, tetapi bagaimana kita mencari solusi dari tantangan. Nah, solusi apa kira-kira yang ditawarkan oleh Ibu Ketua melalui IPMI untuk merekrut orang-orang ini mau ngerjain Nentu, mau mengerjakan perak lagi tuh apa kira-kira? Dalam hal ini memang kita harus bersinergi dengan pemerintah ya, untuk melaksanakan satu pelatihan. Kita memanggil mungkin trainer-trainer dari luar untuk memberikan mereka pembekalan-pembekalan kira-kira bagaimana cara kita menyiapkan satu produk, terus bagaimana memulai dari awal usaha ini agar usaha ini memang bisa menjadi daya tarik khususnya untuk anak-anak Kendari. Karena memang kalau saya perhatikan ya agak miris juga, tidak ada yang mau melirik, tidak ada yang mau melirik usaha ini. Padahal ini adalah salah satu usaha yang punya potensi sangat besar. Dan ini adalah tantangan bagi kami dan insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah yang terkait, mungkin dengan Dinas Perindak, bagaimana kiat-kiat kita agar usaha ini tidak punah di kampung kita sendiri, di Sulawesi Tenggara sendiri. Seperti kayak perak, contoh kecil perak itu sudah hampir mungkin tidak ada. Sayang, kalau bagi kita ini sayang. Padahal ini adalah salah satu oleh-oleh yang diminati kalau bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Sulawesi Tenggara itu, ini adalah salah satu oleh-oleh yang sangat diminati di Kendari ini. Kalau di Dekranas itu memang selalu ada, tapi jumlahnya juga sudah tidak terlalu banyak dan variannya sudah tidak seperti dulu memang. Ini tantangan bagi kita ini, bagaimana agar ciri khas yang ada dari Sulawesi Tenggara ini tidak punah. Iya.
Dan tentunya sinerginya juga harus disupport oleh pemerintah ya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, semakin menarik perbincangan kita dengan Ketua IPMI kesempatan hari ini. Tapi seperti biasa kita akan jeda dulu sebentar dan akan kembali dalam program Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.